Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi mutu tablet. Evaluasi mutu tablet. Apa sih evaluasi mutu tablet? Yang jelas mengevaluasi kualitas dari tablet itu sendiri. Evaluasi mutu tablet biasanya dilakukan pada saat IPC, in process control. Kontrol kualitas pada pembuatan sedan tablet dapat dilakukan selama proses pembuatan. Jadi ketika dalam industri itu produksi tablet, maka untuk kontrol kualitas dilakukan pada saat produksi tablet itu sendiri. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menjamin proses yang sedang berlangsung dapat menghasilkan tablet dengan spesifikasi yang ditetapkan. Sesuai apa ya? Sesuai farmakope. Jangan lupa kita tetap farmakope. Cuma yang saya tulis di sini adalah farmakope edisi 4 ya. Farmakope edisi 4 mencantumkan beberapa parameter yang harus diuji pada sedan tablet, yaitu variasi berat bobot atau keragaman bobot tablet, kemudian penentuan kadar bahan aktif dalam tablet, keseragaman kandungan, waktu hancur tablet, dan uji disolusi. Ini adalah persyaratan evaluasi mutu tablet yang disarankan atau yang wajib dilakukan berdasarkan Farmakope Indonesia. Ini adalah alur dari proses pembuatannya, alur dari proses pembuatan suatu tablet. Yang perlu diketahui bahwa tablet itu ada granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Di dalam slide ini merupakan alur proses pembuatan tablet dengan cara apa? Dengan cara granulasi basah. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah penimbangan. Ya, pertama penimbangan, kemudian pencampuran awal, habis itu granulasi, pengayakan basah, pengaruan granul, pengayakan kering, kemudian pencampuran akhir. Biasanya pencampuran akhir ini adalah fase eksternal, karena di dalam granulasi itu ada fase internal dan fase eksternal. Nah, fase eksternal itu biasanya dilakukan di akhir. Apa yang ditambahkan di fase eksternal itu adalah bahan pelicin. Untuk apa? Untuk granul itu supaya cepat alir ketika dimasukkan ke hopper kemarin, masukkan ke single pass. Jadi alatnya itu akan mudah mengalir. Kemudian ada pencetakan tablet, pengemasan primer, pengemasan sekunder, jadilah obat jadi. Pekerjaan IPC itu di mana? Pekerjaan IPC itu di sini. Ketika jadi granul awal, maka dicek namanya kelembapan. Dicek kelembapannya dengan biasanya pakai Mr. Balance kurang dari sekitar 2% ya. 4-5% kadar airnya. Kemudian keseragaman kadar. Nah, keseragaman kadar ini berfungsi untuk mengetahui granul itu sendiri. Granul ketika dicampur itu apakah kadarnya seragam. Kalau kadarnya memenuhi farmakope, maka granul itu dianggap homogen. Kalau homogen berarti proses mixing ini tadi dari awal sampai pencampuran akhir ini sudah sempurna. Kemudian proses apa selanjutnya? Proses pencetakan tablet. Dalam proses pencetakan tablet, yang perlu dilakukan itu adalah keseragaman kadar, keseragaman bobot atau keragaman bobot, kekerasan, kerapuan, waktu hancur, dan uji disolusi. Kemudian setelah ini lolos, maka bisa langsung dicetak. Nah, langsung dicek pengemasan primer ini, kemudian pengemasan sekunder, baru jadi obat jadi. Ini adalah gambaran ketika obat jadi itu di gudang ya seperti ini. Sama teman-teman kalau di gudang apotek, gudang ini ya penempatannya ya seperti ini sesuai dengan bentuk sediaan dan lain-lain, suhu ya, sama. Cuma kalau di apotek kan skalanya kecil, kalau di rumah sakit skalanya kecil juga, kalau di industri ya skalanya kecil. Kemudian sifat tablet yang penting untuk diuji itu apa aja sih? Yang perlu diuji itu adalah keseragaman ukuran dan keseragaman bobot. Ini Farmakope edisi 3 tahun 79. Nanti kita bahas perjalanan dari Farmakope itu sendiri. Yang kedua ada keseragaman sediaan. Nah, keseragaman sediaan itu meliputi apa? Keragaman bobot, keseragaman kandungan. Apa sih bedanya tentang keseragaman bobot dengan keragaman bobot berbeda?
berbeda sekali mengenai uji keragaman bobot sama uji keseragaman bobot. Kalau uji keseragaman bobot itu dilakukan pada farmakope edisi 3. Ternyata farmakope edisi 3 direvisi menjadi keseragaman CDA. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan mekanik. Apa sih kekuatan mekanik tersebut? Kekuatan mekanik itu ada kekerasan dan kerapuan. Nah, kekerasan dan kerapuan ini tidak termasuk dari syarat dari farmakope itu sendiri. Cuma kekerasan dan kerapuan itu nanti mempengaruhi pada proses pengiriman atau pada proses waktu hancur dan disolusi kekerasannya. Walaupun tidak disyaratkan pada farmakope, tapi tetap dijalankan. Kemudian ada waktu hancur tablet. Nah, waktu hancur dan disolusi. Jadi untuk farmakope edisi 3 itu tidak ada uji disolusi, adanya sampai waktu hancur tablet. Ini adalah pengujian mutu tablet. Oke, ini adalah sejarah farmakope Indonesia. Teman-teman bisa lihat di farmakope edisi 6 ada halaman depan itu sejarah dari farmakope Indonesia. Bagaimana sih perjalanan dari farmakope Indonesia? Farmakope Indonesia terakhir saat ini adalah edisi 6 tahun 2020. Perjalanan farmakope itu diawali dari tahun 62. Mungkin teman-teman belum lahir, 62. Habis itu 65, 75, 95, 2014 sampai 2020. Ini yang terakhir. Kemudian bedanya di mana? Akan sangat berbeda, mulai dari edisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di dalam edisi farmakope edisi 3 itu tidak disebutkan keseragaman kandungan. Keseragaman kandungan itu adanya di farmakope edisi 4. Nah, persyaratan pun itu akan berbeda antara farmakope edisi 4 sama farmakope 5 dan 6. Kalau farmakope edisi 4 itu adalah 50 mg. Jadi obat-obat yang zat aktifnya 50 mg itu harus diuji keseragaman kandungan. Tapi kalau di edisi 5 itu 25 mg. Jadi ada penurunan kadar. Jadi kadarnya 20 mg itu wajib di keseragaman kandungan. Tapi kalau farmakope edisi 4 itu di zat aktif 50 mg. Kemudian ini adalah farmakope negara lain. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri United Farmakope terbaru itu seperti apa, kemudian Eropa Farmakope terbaru itu seperti apa. Mungkin kita kan tidak tahu nih teman kita nanti bekerja di mana, apakah bekerja di Eropa atau bekerja tetap di Indonesia. Kalau bekerja di Indonesia ya tetapnya Farmakope edisi 1 sampai 6. Yang terbaru adalah edisi 6. Ini adalah farmakope edisi negara lain. Nanti kalau Mbak Aulia nanti bekerja di Amerika ya pakainya Amerika ini, USP, United Pharmacope. Misal Mas Fahmi mau bekerja di India ya nanti ya pakainya Pharmacope India di sana. Kemudian kita mulai dari yang pertama. Ada namanya uji keseragaman ukuran. Nah, uji keseragaman ukuran dan uji keseragaman bobot itu ada di farmakope edisi 3. Caranya adalah kita menghitung diameter tablet. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebalnya tablet. Kita hitung dulu tebalnya tablet. 3 kali tebal tablet itu berapa? Nah, itu harus ini tidak boleh lebih dari 3 kali tebalnya tablet. Namanya keseragaman ukuran. Ini contohnya, kita pakai apa alatnya? Alatnya adalah pakai jangka corong. Ya, jangka corong itu ada sentimeter, kemudian ada komanya. Ini pakainya adalah jangka corong. Ada yang digitalisasi jangka corong juga ada. Jadi diameternya itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini pakainya jangka corong. Kemudian berapa tablet? Ya bertablet kurang lebih 10 tablet diukur satu-satu. Kira-kira tebalnya tablet memenuhi apa? Kemudian
setelah kita hitung satu-satu, oh ternyata tidak ada yang 3 kali. Ini kan tidak ada, tebalnya 0,5 nih. Kemudian 3 kalinya 1,5. Ternyata diameternya tidak lebih dari 1,5. Ini artinya memenuhi semua. Kemudian ada namanya keseragaman bobot. Nah, keseragaman bobot tablet dapat menjadi indikator awal keseragaman kandungan. Kalau farmakope edisi 3 itu kalau bobotnya sama, otomatis kadarnya adalah sama, kandungannya adalah sama. Ini menurut farmakope edisi 3. Kemudian di pembarui di farmakope edisi 4 ada namanya keseragaman kandungan. Uji keseragaman bobot itu dilakukan caranya bagaimana? Ditimbang 20 tablet. Jadi 20 tablet itu ditimbang. Kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Kira-kira rata-ratanya apakah nanti menyimpang di kolom A atau menyimpang di kolom B. Syaratnya ini. Jika ditimbang satu persatu, ya, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Dan tidak boleh ada 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga dalam kolom B. Kemudian jika ada tablet, maka jika perlu dapat diulang dengan 10 tablet dan tidak boleh ada 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A dan maupun kolom B. Berarti pertama kita mengambil 20 tablet. Setelah mengambil 20 tablet, kemudian kita uji. Oh ternyata ada lebih dari 2 tablet yang menyimpang. Sehingga ditambah 10 tablet lagi. Ini bobotnya. Oke, ini adalah syarat keseragaman bobot tablet. Jadi kita melihat bobotnya. Misal paracetamol bobotnya 650, berarti dia tidak boleh menyimpang 5% dari rata-rata. Kalau ada 1 tablet yang menyimpang, berarti 2 lebih yang menyimpang, maka ditambah lagi 10 tablet uji. Ini namanya keseragaman bobot. Oke, ini contohnya seperti ini. Kita ambil 20 tablet, kemudian kita timbang satu persatu. Ini contohnya tablet 1 651. Kemudian caranya adalah bobot tablet min bobot rata-rata. Bobot rata-ratanya berapa? 0,6649 dikali 100%. Oh, kira-kira 0,77%. Dan 654 itu syaratnya adalah tidak boleh menyimpang 5%. Kalau dilihat dari sini, ternyata tidak ada yang simpangannya lebih dari 5. Hanya 1,3%, 2%, 1%. Ini tidak ada yang menyimpang dari 5%. Kok ada yang menyimpang dari 5%, maka perlu diulang lagi 10 tablet. Oh ternyata ini nomor 1920 kok ada yang menyimpang, berarti ditambah lagi 10 tablet. Nah dari 10 tablet itu harus tidak boleh menyimpang dari 5%. Nah ini caranya contoh keseragaman bobot. Kemudian yang kedua ada namanya keseragaman sediaan. Apa sih keseragaman sediaan itu? Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari 2 metode, keragaman bobot atau keseragaman kandungan. Jadi di farmakope edisi 4, farmakope edisi 4 itu ada 2. Mau uji keragaman bobot atau keseragaman kandungan. Persyaratannya ini. Persyaratan keseragaman bobot dilakukan terhadap tablet yang mengandung zat aktif 50 mg. Jadi kalau zat aktifnya 50 mg atau kurang dari 50 mg, maka wajib uji keseragaman keseragaman kandungan. Contoh yang kurang dari 50 mg, ada CTM atau obat-obat ISDN, isosabet nitrat. Nah itu adalah yang kurang dari 50 mg itu wajib keseragaman kandungan. Atau lebih yang merupakan 50% atau lebih dari bobot satuan sediaan. Kemudian
Jadi farmakope edisi 4 itu umumnya mengandung zat aktif 50 mg atau zat aktif lebih dari 50 mg itu wajib keragaman tambahan bobot. Bedanya di mana? Kalau keseragaman kandungan itu 10 tablet ditimbang satu-satu. Dan kadarnya dicek satu-satu. Itu namanya keseragaman kandungan. Kalau keragaman bobot itu tidak perlu dicek satu-satu. Cukup penetapan kadar. Jadi penetapan kadar satu kali, kemudian dari penetapan kadar nanti bisa dihitung keragaman bobotnya. Itu perbedaan dari keseragaman kandungan dan keragaman bobot. Oke. Berapa sih kadarnya? Nah, kadarnya ini. Jadi ketika diuji satu-satu, kadarnya adalah 85 sampai 115%. Dan RSD atau relatif standar deviasi itu adalah kurang dari 6%. Ini adalah syarat dari pengujian. Tablet bersalut atau tidak bersalut, suppositoria, suspensi dalam wadah tunggal, bahan padat termasuk bahan padat steril, tunggal dan bahan padat steril untuk parenteral. Kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan keseragaman dosis dimenuhi jika jumlah zat aktif dalam masing-masing dari 10 satuan sediaan. Jadi keseragaman kandungan itu 10 tablet atau 10 tadi. Dan syaratnya kurang dari 50 mg zat aktif. Ini namanya uji keseragaman kandungan. Oke. Ya. Kemudian ketika diuji tadi ya, ketika diuji 10 tablet, ternyata ada satu yang terletak di luar rentang 85 sampai 115. Nah, ketika di luar rentang maka dilakukan uji 21 satuan. Jadi tadi 10 tambah 20 berarti totalnya 30. Persyaratannya dipenuhi jika tidak lebih dari satuan dari 30 di luar rentang dari 85% hingga 115%. Oke, ini adalah metode yang digunakan. Ada titrasi, ada spektrofotometri, ada HPLC atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi evaluasi kadar itu, evaluasi keseragaman sediaan itu dapat dilakukan dengan alat buret, dengan alat spektrofotometri, atau dengan alat KCKT atau HPLC. Nah, kalau titrasi ini biasanya farmakope edisi 3, itu termasuk farmakope lama, biasanya pakainya adalah pakai titrasi. Titrasi itu ada sistem asam basa, penetralan asam basa, reaksi yodo-yodi, ya tergantung obatnya, sistemnya apa, itu bisa dilakukan buret. Kemudian ini non instrumental, kemudian instrumental salah satunya pakai spektrofotometri. Nah, spektrofotometri itu dibagi menjadi 2, UV sama visible. Kalau UV itu ultraviolet, kalau visible itu sinar tanpa. Kemudian selanjutnya ada HPLC. Nah, biasanya di farmakope edisi 4 ke atas itu biasanya langsung ke HPLC. Nah, alatnya lebih akurat, lebih tepat, tapi harganya, perawatannya lebih mahal.